Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, yaitu Rasulullah, ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Di dalam tafsir Karimir Rahman, Syekh As-Sa'di beliau mengatakan, di dalam ayat ini Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, munadiyan li rabbihi wa syaqiyan lahu i'radha qaumihi amma jaa bihi wa muta'assifan ala dzalika. Bahwasanya Allah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berpaling dari Al-Qur'an. Dan Rasulullah mengadu ini dalam kondisi beliau sangat sedih. Maka kemudian para ulama menjelaskan sebetulnya apa saja bentuk tindakan seseorang bisa dikatakan menghajar Al-Quran, atau kalau dalam bahasa Indonesia memboikot Al-Quran. Karena yang diadukan oleh Rasul kepada Allah di sini adalah, kata beliau, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, telah menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang tidak diasuhkan, tidak diindahkan, sehingga bisa dikatakan memboikot Al-Quran. Maka di sini disebutkan askalu hajril Quran, beberapa bentuk menghajar atau memboikot Al-Quran adalah berikut ini. Maka kita akan bahas satu persatu, jangan sampai kita termasuk ke dalam salah satu kelompok yang dikatakan memboikot Al-Quran. Yang pertama adalah hajrut tilawati, menghajar dengan cara tidak mau membacanya. Apa maksudnya? Adamu tilawatil Qur'ani au qiraatihi, yaitu tidak mau tilawah Quran atau membaca Al-Quran. Makanya yang pertama ini khususnya kepada para jamaah semuanya yang sudah punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, mari kita programkan setiap hari harus membuka mushaf Al-Quran untuk tadarus. Dan yang paling afdol tilawah Quran itu adalah dengan membuka mushaf, dibanding dengan mengandalkan hafalan. Tetap lebih afdol membuka mushaf dibanding dengan membuka aplikasi handphone. Tetap lebih afdal membuka mushaf, karena para ulama mengatakan inilah cara yang paling bisa mendatangkan atau paling bisa menghadirkan hati, paling khusyuk ketika kita tadarus Al-Quran. Di antara fadilah tilawah Quran, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya bacaan Quran itu nanti akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi sahabatnya. Syafaat maknanya pertolongan. Sehingga nanti di mahsyar ketika kita membutuhkan banyak pertolongan untuk menyelamatkan kita dari azab Allah, maka salah satu yang bisa berperan memberikan syafaat kepada kita adalah bacaan Al-Quran.
Hanya saja di ayat atau di hadis ini Rasulullah mengatakan yang mendapatkan syafaat dari bacaan Quran adalah li ashabihi, bagi sahabat Quran, bukan pembaca Quran. Bedanya adalah kalau sekedar membaca Quran, semua orang bisa membaca Quran. Tapi mungkin sebagian hanya baca Quran ketika di bulan Ramadan saja. Tetapi yang berhak dapat syafaat di sini adalah li ashabi, bagi sahabat Quran. Namanya sahabat itu tentunya sering ketemu, sering berinteraksi. Makanya kita usahakan setiap hari kita tilawah Quran. Berapa ayat atau berapa halaman sesuai dengan kemampuan kita masing-masing saja. Mungkin kita awali dengan 1 ayat sehari, besok lagi 1 ayat, tidak ada masalah. Yang terpenting kita rutinkan dulu. Kalau di Jepang sana ada satu metode namanya Kaizen. Metode Kaizen itu metode paling malas untuk melawan rasa malas. Mungkin ada orang untuk buka mushaf saja sudah berat sekali. Maka pakai metode itu, caranya adalah setiap hari kita tilawah Quran dengan durasi waktu 1 menit. Metodenya seperti itu. Di jam yang sama, misalnya pada subuh buka mushaf 1 menit ngaji, besok lagi 1 menit lagi. Yang terpenting istiqomah. Dimulai dari yang sedikit-sedikit terlebih dahulu. Sebagaimana kata ulama, inna min jazail hasanah al hasanatu ba'dah. Al hasanatu ba'dah. Sesungguhnya ganjaran dari amal soleh adalah Allah akan bukakan pintu amal soleh berikutnya. Mungkin awalnya baru 1 menit, tapi nanti lama-lama setelah terbukti istiqomah, Allah akan tambah jadi 5 menit, 10 menit, menjadi 1 juz. Tapi yang terpenting kita mulai dulu, walaupun hanya sedikit, yang penting bisa istiqomah. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahkan bagi orang yang belum lancar membaca Al-Quran, itu ada fadilah tersendiri. Dalam hadisnya, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia dan yang soleh. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi, dan barang siapa membaca Quran tetapi masih terbata-bata, belum lancar. Wa huwa alaihi syaqun, sehingga dia ketika ngaji tilawah Quran itu merasa berat karena harus mengulang huruf, belum lancar. Lahu ajroni, maka bagi orang ini dia akan mendapat 2 pahala. Ini sebagai satu keistimewaan bahwa walaupun orang itu belum lancar membaca Quran, tetapi kalau dipaksakan setiap hari ngaji, maka dia mendapat 2 pahala. Ya, saya baca di syarahnya, di sana disebutkan 2 pahala ini karena pertama pahala dia membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala karena dia beristihad, bersungguh-sungguh. Walaupun dalam kondisi berat dia tetap membaca Al-Quran. Kemudian jamaah rahimakumullah, ibadah tilawah Quran ini sebagai ibadah harian kita, sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu andalan amal soleh kita nanti di hari akhirat. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, dan tiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Dan Rasulullah mengatakan, wala akul alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun mim harfun mim harfun, tetapi alif itu 1 huruf, lam harfun, lam itu 1 huruf, mim juga 1 huruf. Jadi sekedar membaca alif lam mim saja itu kita sudah mendapat 30 pahala. Maka kalau kita biasakan itu setiap hari, akan terkumpul banyak sekali pahala untuk menambah bekal kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jumlah atau bacaan yang ideal, memang Rasulullah memberikan satu petunjuk kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata Rasulullah,
ketika memberikan petunjuk masalah membaca Quran, beliau mengatakan Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Jadi ceritanya Abdullah bin Amr bin As ini minta petunjuk harus berapa lama khatam Al-Quran. Maka Rasul mengatakan Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin. Bacalah Quran sampai khatam itu 1 bulan sekali. Berarti 1 hari 1 juz. Maka Abdullah mengatakan, ini ajidu kuwatan, ya Rasul saya lebih kuat dari itu. Tambahkan, persingkat waktunya. Maka Rasul mengatakan, faqra'hu fi isrina lailatan. Maka khatamkan dalam waktu 20 hari saja. Maka Abdullah mengatakan, ini ajidu kuwatan, saya lebih kuat dari itu. Maka Rasul mengatakan, faqra'hu fi sab'in, wala tazid ala dzalik. Bacalah Quran sampai khatam 7 hari sekali. Makanya dari petunjuk terakhir ini banyak sahabat yang mengamalkan membaca Quran khatam itu setiap 7 hari sekali. Tetapi sekali lagi ini tidak wajib, bukan menjadi kewajiban bagi kita setiap hari 1 juz, tidak. Tetapi yang terpenting kita usahakan setiap hari kita tadarus Al-Quran. Yang terpenting istiqomah terlebih dahulu agar kita sudah bisa terbebas dari kelompok yang dikatakan hajrul Quran nomor 1. Ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu makna hajrul Quran yang nomor pertama, yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Adapun mungkin dari jamaah yang belum bisa membaca Quran, maka mudah-mudahan nanti bisa belajar sedikit demi sedikit sampai nanti bisa membaca Quran, walaupun mungkin diawali dengan surat-surat pendek terlebih dahulu. Nanti mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, karena ini sebagai satu amal yang mudah ringan, tetapi menghasilkan ganjaran yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.